Selamat pagi Bapak Ibu, gimana kabarnya? Ya, template selalu ada baik ya, kata baik, tapi itu bagus ya. Walaupun ada kalanya saya sebenarnya nggak terlalu baik. Tapi mau ngomong gimana nanti penjelasannya rumit ya. Saudara, saya akan membacakan dari Markus 12 ayat 1 hingga 12. Markus 12 ayat 1 hingga 12. Dikatakan demikian. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Ada seseorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat ia memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada petani-petani lalu berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musimnya, ia mengutus seorang hamba kepada petani-petani itu untuk mengambil sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Namun mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dan dengan tangan hampa. Kemudian ia mengutus lagi seorang hamba lain kepada mereka. Hamba ini mereka pukul kepalanya dan permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Demikian juga dengan banyak hamba lain. Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Masih ada satu orang lagi padanya, yakni anaknya yang terkasih. Akhirnya ia mengutus dia kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Namun petani-petani itu berkata seorang kepada yang lain, inilah ahli waris, mari kita bunuh dia, dan warisan ini akan menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ayat 9 ini saya kira penting menjadi pesan buat kita. Ia akan datang dan membinasakan petani-petani itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidakkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi oleh karena Tuhan, suatu keajaiban di mata kita. Lalu mereka mencari jalan untuk menangkap Yesus. Karena tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Mereka membiarkan dia lalu pergi. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan dikatakan yang berbahagia. Setiap kita yang bukan hanya mendengar, melakukannya dan boleh diubahkan oleh karenanya. Amin. Saudara bayangkanlah ketika ada seorang yang menyewa rumah, lalu dia itu setelah menyewa rumah itu seolah-olah dia jadi pemiliknya. Ia bukan cuman tinggal di sana, tapi dia mulai memutuskan hal-hal yang menurut dia pandang baik. Dia robohkan tembok, dia buat taman, dan lebih gila lagi, dia sewakan kamar-kamar tertentu kepada orang lain. Saudara, menurut saudara, apa yang saudara akan katakan tentang orang ini? Lebih lagi ketika pemiliknya datang, dia marah ketika ditegur. Dan dia mengatakan, ini kan rumah saya. Saudara, kalau itu adalah penyewa rumah kita, sepakatkah saudara akan mengatakan ini penyewa rasa pemilik? Ya, mungkin pernah terjadi ya, mungkin. Harap bukan kita yang melakukan, tapi mungkin kita korbannya. Nah itu menyedihkan. Saudara, pengontrak rasa pemilik ini repot. Saudara. Lucu sih. Lebih tepat mungkin aneh, enggak masuk akal. Tapi begitulah gambaran kita ketika kita hidup dan kita kelola hidup kita sebagai milik pribadi kita, bukan lagi sebagai pemberian Allah. Kita ini seperti pengontrak rasa pemilik. Dan inilah yang sebenarnya sedang Tuhan Yesus pesankan lewat perumpamaan ini.
ketika Tuhan dipertanyakan otoritasnya oleh mereka semua itu. Imam kepala, ahli Taurat, tua-tua. Apa otoritasmu untuk melakukan porak-poranda sindikat persembahan di bait Allah itu? Tuhan menjawab dengan perumpamaan ini. Tuhan ingin menunjukkan bahwa dialah pemiliknya. Kamu itu cuma kontrak. Tapi saudara, ketika itu terjadi bukannya mereka sadar. Padahal perumpamaan ini perumpamaan yang tajam. Tajam menusuk seperti duri dan paku. Yang selang beberapa waktu kemudian Kristus akan mengalami itu. Saudara, sikap buruk semacam ini bukan tentang para tokoh agama itu saja. Tapi ini bicara tentang kita. Perumpamaan kebun anggur Allah ini sedang menunjukkan bahwa Allah menghakimi mereka yang menolak otoritas Kristus. Karena itu saudara, kalau kemudian kita sekarang mendengar firman, kita yang melayani, baik para pemimpin maupun umat, hendaklah kita bertobat dari sikap merasa berhak terhadap hidup kita ini. Sebaliknya tunduklah sepenuhnya kepada Kristus dalam otoritas dan kepemilikannya itu. Perumpamaan ini sebenarnya sedang menegaskan ada dua alasan. Kenapa kita tidak bisa terus hidup sebagai pengontrak yang lupa siapa pemiliknya. Jadi seharusnya kita mengakui bahwa kasih Allah itu memang panjang. Panjang sekali. Sampai seakan-akan tidak ada ujungnya yang kelihatan. Kok enggak datang-datang? Kan kerusuhan dari sejak dulu. Penistaan terus menerus. Kok enggak datang-datang ya? Kasihnya panjang, tapi penghakimannya tidak akan hilang. Tegas dalam perumpamaan ini. Allah sabar dan memberikan banyak kesempatan. Tapi ketika penolakan terus-menerus terhadap otoritas Kristus itu dilakukan, maka dia akan berujung pada penghakiman Allah yang adil. Saudara, Yesus mengisahkan seorang pemilik kebun anggur, yakni adalah Allah sendiri, pemiliknya, yang dengan penuh kasih sayang, merancang dengan sempurna. Dia melengkapi kebun anggur itu dengan pagar, yang mengelilingi dengan aman, melindunginya. Dia menaruh di satu tempat lubang untuk pemerasan anggur yang baik. Kemudian yang satu lagi ada menara jaga. Ini sempurna rancangannya, sempurna sekali. Nah, kebun anggur yang seperti ini maksudnya menurut Yesaya adalah umat kegemaran Allah. Yang disebutkan di sana Israel, Yehuda, umat kegemaran Allah yang disukai oleh Allah. Nah, dalam kesemuanya yang sempurna itu Allah mempercayakan kepada penggarap-penggarap atau petani-petani yang notabene itu maksudnya adalah para pemimpin agama Yahudi. Lalu pemilik itu dikisahkan pergi. Namanya juga perumpamaan. Ingin menunjukkan bahwa pemiliknya itu mengharapkan ketika nanti kembali buahnya banyak dan menyenangkan sekali. Tapi ketika musim itu tiba, dia terperanjat setengah mati. Dia mengutus hambanya dan satu persatu dipukul, dipermalukan, bahkan ada yang dibunuh. Bahkan puncaknya adalah ketika dia mengirim anaknya yang dengan harapan segendong anak yang punya datang. Tapi perkataan mereka yang melihat anak pemilik ini kebenaran. Benar dia datang ke sini, kita habisi. Supaya sama seperti di zaman itu. Brutalisme itu seperti merajalela. Kalau pemilik lahan terbunuh
dan tidak ada yang mengusut tuntas, maka lahan itu bisa jadi milik yang bunuh. Atau siapa yang tidak bunuh tapi mengetahui sudah tidak ada pemiliknya. Jadi buat mereka seperti biasa. Mereka benar-benar jahat. Membunuh sang anak dan melemparkannya keluar kebun itu. Sebenarnya Yesus sedang bicara tentang sejarah jahatnya umat kesayangan Dia. Ini bukan sekedar kisah tragis, tapi ini sejarah jahatnya umat yang dikasihi Allah. Berarti itu bisa jadi termasuk kita, bukan? Nabi Yesaya sudah mengatakannya, bahwa kebun anggur itu adalah kaum Israel, kaum Yehuda, umat kegemaran Allah. Kalau saudara mau cek di Yesaya 5 ayat 7, ada kalimat yang terakhir dari ayat itu. Kegemaran dari umat yang digemari Allah adalah kelaliman dan keonaran. Inilah umat kegemaran Allah yang itu berarti kita sesungguhnya. Yakni umat yang gemar bikin onar. Saudara, Tuhan sudah mengutus para nabinya. Semuanya ditolak. Dan sebentar lagi anaknya yang berbicara di hadapan mereka ini akan mereka bunuh, kan. Para imam tua-tua itu tahu bahwa yang dimaksud petani itu yang jahat adalah mereka. Karena itu mereka marah dan mencari cara untuk menangkap Yesus. Dan Yesus tahu apa yang akan terjadi beberapa hari lagi itu. Ia akan disalibkan oleh orang-orang ini. Perumpamaan ini bukan sekedar bicara tentang nubuatan yang akan terjadi, tapi peringatan penghakiman. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan, kalau Yesus sudah tahu akan dilakukan seperti itu, kalau dia akan dianiaya, kenapa tidak saat itu juga dia melakukan penghukumannya? Saudara, ini justru menunjukkan kesabaran Allah. Sungguh-sungguh Allah itu sabar. Kesabaran Allah itu diukur dari waktu, kan? Dari sejak nabi-nabi di zaman itu ada sekitaran 1000-an tahun lah. Dari zamannya Musa sampai Maleakhi, umat yang segede itu, yang gemar bikin keonaran itu, ketimbang kebenaran, lebih senang kelaliman, hingga sampai akhirnya menyalibkan Kristus. Dan kalau dihitung sampai hari ini 2000 tahun setelah peristiwa penyaliban itu, keonaran itu masih dilakukan oleh umat kesayangannya. Memang umat kesayangan pertama jelas Israel, tapi orang-orang yang belum percaya pun juga termasuk yang disayangi pada waktunya. Dan kita bisa lihat keonaran yang dibuat oleh manusia bukan hari ini. Kalau mau konkret, yang baru-baru aja sudah kita bicarakan dan kita dengar. Saudara, Allah terlalu sabar untuk menanti sepanjang ribuan tahun. Penantian panjang itu mengandung dua sisi dari Injil. Sisi baik jelas kesabarannya, tapi sisi buruk, quote and quote, adalah sisi di mana Tuhan akan menghakimi. Ini bukan hanya mengandung sisi yang baik, tapi mengundang sisi yang buruk untuk datang dan menunjukkan siapa sebenarnya Allah itu. Penolakan terhadap anak, maksudnya Kristus, bukan tanpa akibat. Jadi itu poin yang sangat penting buat manusia mengerti ini. Karena itu kenapa penginjilan itu begitu gigih harus dilakukan. Karena itu yang menjadi poin utama untuk seseorang menerima atau tidak. Ada orang yang memamerkan pertobatannya di YouTube dan saya ditanya jemaat. Ini kenal enggak Pak? Dia pelayanan ada di Malang dan juga ada di Jawa Tengah. Kebetulan disebutkan tempatnya di Bawen. Nah, saya tahu persis Bawen itu, dekat dengan tempat pelayanan kami. Waduh, saya enggak tahu nih. Sudah terlalu lama tidak lihat nyata di pelayanan gereja-gereja.
di sana. Tapi yang jelas dia memberikan kesaksian tentang dulunya dia belum percaya. Lalu dia percaya dan dia melayani orang-orang yang belum percaya. Saudara, tapi sisi yang lain, Tuhan ingin menunjukkan penantian yang panjang itu sebagai satu bagian dari hal yang penting untuk jangan engkau menolak. Ketika Tuhan Yesus memperingatkan akan penghakiman itu, dia berada di Bait Allah. Di hadapan imam-imam, ahli Taurat, tua-tua. Artinya di jantung spiritualitasnya orang Yahudi, bukan? Di tempat di mana mereka itu menyembah Allah yang menuntun mereka sampai di sana, tanah perjanjian itu. Tapi mereka tetap menolak otoritas Kristus. Dan bahkan kalau kita hari ini jalan-jalan di tanah Palestina, di tembok ratapan itu masih saja aktif ribuan orang yang bergantian untuk berdoa di sana, meratap. Menantikan Mesias. Lalu dengan perumpamaan itulah sebenarnya Yesus sedang menelanjangi kejahatan mereka di zaman itu. Bayangkan andai kata ada seorang pemilik hotel mewah yang mempercayakan manajemen hotel itu kepada kerabat dekatnya. Lalu bertahun-tahun kerabat itu menjalankan hotel ini, lama-kelamaan dia merasa memiliki. Dia makin arogan dengan kesuksesan yang dia buat itu. Dia mengganti foto yang ada di dalam ruangan-ruangan penting, di lobi. Bahkan ketika dia mendaftarkan ke PHRI, Persatuan Hotel, dia menyatakan dirinya pemiliknya. Akhirnya ketika pemilik itu datang, mau ngunjungin hotelnya, dia nggak mau nemuin. Apa yang dilakukan oleh pemilik itu? Dia maju ke pengadilan. Dan jelas dia menang. Tapi yang menjadi masalah adalah relasi mereka rusak selama-lamanya. Hancur bahkan. Saudara bayangkanlah kalau kita adalah kerabat itu. Yang merasa memiliki. Nah karena itu menjadi pertanyaan buat kita, masihkah kita terus membangun hidup kita ini seperti pemilik palsu? Apakah kita merasa punya hak yang penuh atas waktu kita? Sehingga kita sulit punya waktu untuk orang lain dalam mendengar, dalam memperhatikan orang lain, bahkan untuk Tuhan. Mungkin kita akan bilang begini, ini waktu saya kan, saya capek, butuh healing. Ya mungkin untuk sesekali oke lah. Tapi karena terus terbiasa dengan itu, lalu tidak punya lagi space untuk orang lain, apalagi untuk Tuhan. Atau mungkin kita merasa diri berhak atas tubuh kita sehingga mengonsumsi apa saja yang kusuka. Semua lubang di kepala ini bisa dipakai untuk tujuan itu. Bukan cuma mulut, mungkin mata. Apa saja, tanpa peduli kesehatan, tanpa peduli itu candu apa bukan. Bahkan bukan cuma candu secara harafiah, bisa jadi kecanduan. Kecanduan sesuatu. Dan bahkan tidak peduli bagaimana orang lain. Ketika kita mendengar orang Kristen kok masih melakukan hal-hal tertentu yang bagi nama Tuhan itu corengan besar. Ini bukan soal tampilan di depan orang ya. Bukan cuman gayanya baik, tapi aslinya enggak baik. Bukan itu. Yang seharusnya. Saudara, bukankah kita tahu bahwa tubuh kita ini bait Roh Kudus? Bukankah kita ini bukan yang punya, karena ini punyanya Tuhan? Saudara, apakah kita berhak atas karir kita? Sampai akhirnya kita ambisius, kita stres, tidak kenal istirahat, penuh kecemasan, lalu menghalalkan segala cara sampai jabatannya dia capai. Apakah pekerjaan jadi panggung Tuhan atau panggung kita? Saudara, bahkan mungkin pelayanan kita. Ketika kita di gereja, kita merasa ini bidang saya.
Ini cara saya. Ini wilayah saya. Jangan udik-udik ya. Orang seperti begini sulit terbuka terhadap masukan. Apalagi kok kolaborasi. Atau mungkin kita malah tersinggung ketika digeser untuk revitalisasi. Lalu kita memboikot dan kita tidak mau melakukannya. Tanpa sadar pelayanan seperti ini telah berubah. Bukan jadi ladang milik Tuhan, tapi jadi ladang milik kita. Apakah kita menjadi seperti penyewa yang menggusur pemilik kalau begitu? Saudara, tapi sadarkah kita sekarang? Bahwa Allah terlalu sabar menunggu. Tapi kesabaran itu bukan berarti pembiaran. Saudara, jelas lukisan ini lukisan produk AI. Artisnya saya belum menemukan, tetapi jeli dia menaruh sosok yang gelap di tengah-tengah kebun anggur itu. Matanya kelihatan tajam bersinar, dan dia sedang mengancam kebun itu. Allah sebagai owner pasti datang, dan dia akan membuat perhitungan semuanya ini. Nah, perhatikanlah, ia akan membinasakan pertama-tama kita para pemimpin. Maka jangan mau ya jadi pemimpin. Nah betul Pak, saya enggak mau jadi penatua. Sudah penatua lagi. Saudara, bagian ini bukan sedang melegalisir penolakan kita itu. Tapi ini warning. Mungkin kita tidak berjabatan gerejawi. Mungkin kita menjadi pengurus-pengurus tertentu. Tuhan suatu kali akan menuntut itu, bukan? Saudara, dia akan membinasakan pertama-tama para pemimpinnya yang kemudian yang disebut sebagai penggarap yang jahat dan nantinya adalah umatnya. Yohanes 3 ayat 18 katakan itu. Tuhan akan mengadili orang yang memang tidak mau menerima Kristus ini. Adakah kita hari ini sedang menolak otoritas Kristus di sepanjang jalan hidup kita? Apakah kita bisa menyebut nama Tuhan dalam doa kita, tapi tidak menyerahkan segala keputusan kita kepada Dia? Apakah kita orang tua memperlakukan anak sebagai milik kita atau milik Tuhan? Bagaimana dengan cita-cita mereka? Apakah rekan-rekan muda? Kita memilih jurusan, pasangan, hidup, pekerjaan berdasarkan maunya Kristus atau maunya kita. Persoalan ini bukan persoalan yang gampang. Tapi Tuhan mau menunjukkan jalan itu. Bagi para pelayan, para pemimpin gereja, apakah kita sedang membangun pelayanan sebagai kebun anggur kita untuk memuliakan kita atau kebun anggur Allah yang berbuah bagi Kristus. Saudara, kiranya kita tidak menunda pertobatan semacam ini. Karena kesabaran Allah bukan pembiaran, apalagi kelalaian. Allah tidak akan lupa dan tak akan membiarkan. Saudara, mungkin semua ini harus diakui, suka tidak suka, semua ini milik Tuhan. Hidup kita, waktu kita, tubuh kita, bahkan pelayanan kita. Semuanya ini bukan punya kita. Karena itu mari kita berhenti hidup seolah-olah kita pemiliknya. Kalau ada di antara kita dalam pergumulan ini. Kalau kasihnya panjang tapi penghakimannya tak hilang. Maka yang jadi pertanyaan, bagaimana saya seharusnya merespon sekarang ini? Perumpamaan ini bukan cuma peringatan tentang penghakiman itu. Tapi sekaligus undangan untuk membangun hidup di atas fondasi yang benar. Karena ada dua bagian yang Tuhan sedang bicarakan dalam perumpamaan itu. Dan inilah alasan yang kedua. Yaitu anaknya yang mulia. Jangan pernah kita menolaknya. Kristus adalah pewaris yang sah. Dia adalah batu penjuru yang kokoh dan mulia. Karena itu ketika kita menolak Kristus, itu identik dengan kita menolak hidup yang sejati.
Saudara, Yesus menutup perumpamaan itu dengan mengutip Mazmur 118 ayat 22. Yang berbunyi, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Dan memang awalnya konteks Mazmur 118 ini mengisahkan tentang seorang raja yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan kita tahu itulah Daud. Tapi sekarang oleh Tuhan Yesus dipakai untuk dipinjam untuk menjelaskan dirinya yang adalah batu terpenting dan yang sempat dibuang itu. Saudara, setelah petani disebutkan untuk pemimpin-pemimpin agama, sekarang ganti tukang bangunan. Ya kan? Saudara, para pemimpin itu berarti sebagai petani gagal merawat kebun anggur. Lalu sebagai tukang bangunan gagal untuk membangun di atas dasar yang benar. Dengan kata lain, pemimpin itu gagal total. Saudara, tapi ajaibnya kegagalan penolakan semacam itu tidak pernah bisa menggagalkan rencana Allah. Justru penolakan itu dijadikan Allah untuk meninggikan Kristus sebagaimana dia adalah batu yang terpenting dalam bangunan. Saudara, bagian yang terpenting dari gedung ini bukan kursinya, bukan karpetnya, bukan balkoninya, bahkan bukan kolomnya. Yang terpenting yang di bawah sana yang kita tidak pernah lihat setiap harinya. Yang melihat cuman tukang bangunan pada waktu membangun pondasi. Dan itu yang paling penting. Kenapa kalau fondasinya salah, maka gedung itu akan goyah. Kristus adalah fondasi bukan aksesori. Dia bukan tambahan, tapi dia yang utama. Kalau fondasinya kita abaikan, maka seluruh hidup kita itu akan runtuh. Bahkan pelayanan bisa hancur. Dalam arsitektur kuno, batu penjuru adalah batu yang pertama kali ditaruh dan yang paling utama diletakkan untuk mengarahkan, untuk menopang gedung itu, untuk menentukan simetrinya. Ada 3 tugas dari batu penjuru. Menopang strukturnya karena dia menjadi penumpu dari semua beban yang dibagikan ke fondasi-fondasi kecil yang lain dan ke tanah. Kedua, menentukan arah. Mau menghadap kemana ini? Salah menaruh, arahnya tidak akan sesuai dengan rencana. Dan menentukan simetri daripada seluruh bangunan itu. Lalu kemudian yang ketiga, menjadi acuan kokoh tidaknya, utuh tidaknya, struktur daripada gedung itu. Jadi menyebutkan Kristus sebagai batu penjuru, berarti itu adalah mengatakan dia dasar penopang. Dia pusat orientasi, dia sumber kestabilan yang membuat kita tetap bisa stabil sebagai gereja dan hidup kita. Yang menjadi pertanyaan lagi adalah kenapa Yesus ngutip Mazmur 118? Sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengidentifikasikan dirinya dengan batu yang tadi dibuang itu. Yang sesungguhnya dialah batu yang paling penting. Yang itu semuanya terjadi dikatakan oleh karena Tuhan. Kalimat inilah yang membuat jadi keajaiban di mata kita. Buat Tuhan tidak ajaib, buat kita ajaib. Karena kita tidak pernah menemukan yang seperti itu. Bagi Tuhan itu sudah dirinya yang ajaib bagi kita. Allah tidak jarang kok berkarya melalui cara yang tertolak. Dan tidak diperhitungkan manusia. Tapi justru pilihan yang menjadi dasar keselamatan dan karyanya adalah di situ. Itulah yang dilakukan Tuhan sebagai batu penjuru. Para pemimpin agama itu menolak Yesus. Tapi tidak dapat menggagalkan rencana Allah. Justru sebaliknya melalui penolakan itu Kristus nampak sebagai dasar yang sesungguhnya dan menjadi pusat daripada keselamatan sejati. Saudara, Yesus tidak menyebut dirinya batu sandungan. Juga tidak menyebut dirinya batu biasa. Karena dia bukan penghalang batu sandungan. Dia bukan batu biasa.
Melainkan dia adalah fondasi utama yang membuat struktur itu bisa berdiri dengan baik. Yesus juga menegaskan otoritas dan posisinya adalah pusat daripada seluruh rencana penyelamatan ini. Dan dia bukan tokoh alternatif yang bisa yang lain. Saya jadi betul-betul kebayang ketika beberapa waktu yang saya masih jadi mahasiswa di saat PI pribadi ke Gunung Kawi, lalu di sana ketemu seorang encim-encim. Saya tunjukkan traktat, encim-encim itu bilang, oh saya sudah Kristen, cu. Nah, saya kan kaget, jadi sudah Kristen kok pergi ke Gunung Kawi ya. Tapi mungkin dia juga lebih kaget lagi, lah ini contoh bawa traktat kok malah ke Gunung Kawi ya. Sama-sama terkejut ya. Tapi yang lebih membuat saya terkejut adalah ketika saya tanya, kenapa encim kok tetap ke Gunung Kawi? Nah jawabannya itu begini, kalau Yesus meleset, ya saudara saya tahu lah kelanjutannya apa. Jadi ya itu saudara, itu yang mungkin terjadi bagi kita ketika punya serpan. Yesus bukan alternatif. Yesus yang paling utama. Nah bagi gereja, hendaknya tidak membangun pelayanan ini kan refocus ya. Kita sedang memfokuskan ulang. Seminggu lagi kita merayakan, saya tadi mendengar perayaannya dilakukan dengan sederhana sekali. Tapi diharapkan punya makna. Nah, saudara, biarlah kita membangun pelayanan dalam hidup kita di atas Kristus. Dan saya percaya itu sudah dilakukan. Bukan hal yang lain. Bisa saja gereja menggantikan dengan popularitas. Bisa. Bisa juga budaya-budaya tertentu dan kemapanan. Mungkin ya. Tapi bangunan seperti itu satu kali akan runtuh. Ya, bagi kita pribadi ya haruslah jadikan Kristus itu dasar dalam hidup kita. Untuk menjadi identitas bukan KTP aja. Walaupun itu ada bonusnya sudah. Berulang kali pelanggaran lalu lintas di masa itu saya lakukan di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Tapi bebas ketika polisi itu melihat STNK, nama gereja dan SIM-nya Pendeta. Dia lempit dan masukkan. Nah satu kali polisi itu dengan baik hati kembalikan dan dia ucapkan kalimat yang paten. Terserah Bapak. Oh, dia bilang terserah Bapak, saya tambah bingung. Nah terserah berapa Pak? Terserahnya pakai berapa? Dia bilang terserah Bapak. Nah, saya buka dompet saya sudah terlanjur ngomong ke Bapak itu 5.000 waktu itu ya, puluhan tahun yang lalu. Ketika saya buka dompet, ternyata cuma ada satu lembar 50.000. Kan saya jelas gak tega terhadap diri saya. Jadi saya celingak-celingok gak ada warung. Terus saya berikan dengan tangan gemetar, Pak, susuk Pak. Habis saudara muka saya, bukan muka dia, muka saya. Dia keluarkan semua duit yang ada di kantongnya. Suatu kali ini saya sampaikan di satu jemaat di Jakarta, duduk di situ Wakapolri. Terus temannya nyenggol, wih loh, bojomu. Cari Pak Pendeta, saya kira anak buahmu gimana? Semoga ini tayangannya tidak menimbulkan masalah ya. Saudara, tapi Kristus menjadi dasar buat hidup kita dalam identitas. Ketika saya ngomong identitas nih, seakan-akan saya aman, pendeta. Tapi di benak saya itu bertahun-tahun sampai hari ini, saya tidak bisa menghapus itu ya. Saya tidak bisa menghapus tuh. Ya saudara, identitas itu terus menerus. Nilai-nilai, keputusan, pengharapan, biarlah Kristus yang menjadi dasar buat kita. Kalau kita buang Kristus, berarti kita buang pusat, buang arah, membuang kekuatan. Saudara, kita tentu merindukan masa depan kan. Tapi dunia menawarkan banyak batu-batu yang lain. Sebagai fondasi, mungkin prestasi, mungkin pengakuan sosial. Media sosial itu membuat kita menjadi seperti pengakuan itu ada di mana-mana.
Nah, mungkin nih yang paling klasik adalah finansial. Itu barangkali jadi alat kendali masa depan kita. Bukan lagi Kristus. Nanti ada sesinya kapan bersama dengan rekan Hansen yang akan membuat kita mungkin akan jadi lebih bergairah untuk dalam usaha finansial itu. Tapi biar itu menjadi satu refleksi kita sebagai seorang Kristen yang rapuh kalau kita cuman melihat sisi finansial itu sebagai harapan. Hanya Kristus satu-satunya yang kokoh. Hanya Kristus yang layak untuk menjadi pusat hidup kita. Dan apakah Kristus sungguh menjadi pusat hidup dalam hidup saudara dan saya? Apakah kita masih membangun di atas batu-batu yang lain yang hari ini kita barangkali miliki? Saudara, setelah gempa di Kobe tahun 95, gempa yang besar itu, seorang arsitek muda, sekarang sudah agak tua ya, Shigeru Ban, membangun rumah kertas. Bagi saudara yang pernah kerja plastik atau tekstil, ada gulungan kertas karton ya. Nah, yang diameternya 10,6 cm. Dia susun jadi kolom, dia susun jadi dinding. Lalu perhatikan fondasinya adalah kerat plastik gitu. Yang untuk minuman-minuman ditaruh. Saudara, itu fondasinya. Kenapa Ban yakin bahwa dia bisa membangun rumah itu? Dan cukup aman. Dia perancangnya. Dia tahu kualitasnya. Perancang hidup kita siapa? Saudara, pada awalnya memang banyak yang menertawakan. Mana bisa? Tapi ternyata 10 tahun rumah ini. Ada yang tertarik? Nanti saya hubungi Shigeru Ban ya. Membuatnya. Bahkan dia membuat gereja. Gedung gereja di Jepang. Dengan bahan ini. Saudara, Yesus ditolak. Lalu dianggap tidak layak oleh para pemimpin agama. Yang sesungguhnya dialah batu penjuru pilihan perancang itu. Yang tahu persis kualitasnya. Yang tahu itu adalah fondasi hidup dan gerejanya. Tapi apakah kita masih meragukan Kristus? Hanya gara-gara cara Kristus tidak selalu memenuhi harapan kita. Maukah kita percaya penuh dan bersandar total kepada Kristus pemilik hidup kita? Saudara, memang dunia banyak mempengaruhi hidup kita. Yang menilai Kristus itu tidak relevan. Akhirnya karena kesimpulan-kesimpulan dunia itu membuat kita terganggu untuk percaya kepada Kristus sepenuh hati. Tapi faktanya begini, saudara percaya atau enggak percaya kepada Kristus? Buat Kristus tidak tergoyahkan. Tuhan tidak cari masa. Tuhan cari orang yang mau setia kepada Dia. Tuhan tidak cari orang banyak untuk mengeluh-elukan Dia. Tuhan cari orang yang punya relasi dengan Dia. Apakah hidup saudara dibangun di atas dasar penjuru ini? Atau kita sedang membangun di atas ambisi, tradisi, perasaan, popularitas. Saudara, Allah rupanya tidak membiarkan kebun anggurnya itu kosong. Taruh kata kalau kemudian banyak orang yang kemudian menolak Kristus. Lalu mempercayakan kepada yang lain. Apakah Tuhan akan terus merawatnya? Tuhan akan mempercayakan kepada yang lain. Maka itu tadi dikatakan dipercayakan pada orang-orang lain. Kebun anggur itu tidak akan dibiarkan kosong. Akan diberikan kepada orang-orang lain, yaitu umat baru. Dan ini adalah cikal bakal gereja. Nah sayangnya para pemimpin agama tadi tidak termasuk di dalam kelompok ini. Para imam kepala dan kawan-kawannya itu sadar betul. Bahwa yang dimaksud itu adalah mereka. Tapi bukannya mereka bertobat. Lalu mencari Tuhan. Mereka makin liar dan bahkan berusaha menangkap Yesus. Satu-satunya alasan kenapa tidak jadi,
menangkap Yesus adalah karena orang banyak, bukan karena penyesalan. Saudara, gambaran manusia yang tidak bisa memberi pertanggungjawaban seperti mereka inilah yang sedang Tuhan tunjukkan kepada kita. Apakah kita mau mempertanggungjawabkan hidup kita? Belum terlambat, masih ada kesempatan. Karena itu biarlah kita tidak menjadi penggarap yang menggusur pemilik. Melainkan kita menjadi tukang-tukang bangunan, menjadi tukang-tukang kebun, petani-petani yang mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Dan kita membangun di atas dasar penjuru yang benar, yaitu batu penjuru Kristus sendiri. Mari kita merespon dengan mengakui bahwa Allah adalah pemilik kita. Dengan menyambut Kristus sebagai dasar bukan aksesori. Membangun hidup dan pelayanan di atas Dia. Dan kemudian kita berbuah demi kemuliaan Dia. Mari kita rendahkan hati kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah pemilik kami. Engkaulah yang sesungguhnya adalah pemilik gereja. Engkaulah yang memiliki semuanya. Karena itu kalau kami hari ini mendengar firman ini, bahwa Engkau masih menantikan, Engkau masih memberikan waktu untuk kami bertobat dan kembali tunduk kepadamu. Belum terlambat sama sekali ketika kami masih bisa mendengar berita ini. Karena itu biarlah setiap kami boleh menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kalau mungkin ditemukan di dalam diri kami ada kegelisahan tertentu yang membuat kami menjadi pemilik atas apa yang kami gelisahkan itu. Bolehkah hari ini Engkau mendapati kami mengatakan, aku ikut Engkau. Apapun keputusanmu, aku percaya kepadamu. Karena Engkau adalah batu penjuruku yang mengarahkan orientasi hidupku. Yang membuat aku bisa berdiri kokoh di atas dasar yang tidak bergeser ini. Kalau mungkin ada di antara kita, kegelisahan demi kegelisahan itu telah membuat kita menjadi kacau. Tidak tahu lagi apa tujuan hidup kita. Belum terlambat, saudaraku. Belum sama sekali. Karena Dia menantikan kita untuk mengganti fondasimu. Fondasi kita yang salah dengan Dia sebagai fondasinya. Sehingga kita bisa berorientasi lagi yang benar. Kalau mungkin orientasi hidup kita sempat ke tempat yang lain. Ke orientasi yang salah. Tuhan berkata, tidak terlambat anakku. Aku menantikan kamu. Tuhan, Engkau tahu kami hari ini. Dan biarlah setiap kami yang mendengar firman ini. Benar-benar boleh mendapatkan kekuatan yang baru karena Engkau batu penjuru kami. Yang memberikan kemampuan kami untuk refocus. Maupun kami untuk reorientasi. Engkau bukan aksesori. Engkaulah batu yang sesungguhnya. Yang menempatkan kami kokoh selamanya. Dengar doa kami ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat menjadi penggarap-penggarap yang bertanggung jawab dan biarlah Tuhan yang terus memberkati.